Ya, silakan masuk. Betul, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Baik. Tidak ada masalah. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Beneran tidak ada masalah. Tidak ada. Baik, untuk pagi hari ini saya pengen mengulas ya. Saya ucapkan selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Mas A, B, C, D ya, dan E ya. Saya di sini memanggil kalian semuanya karena kemarin saya melihat, mendengar bahwasanya B, C, D, E itu telah mengalami ataupun mendapatkan suatu pembulian ya, pembulian atas Mas A. Nah, itu apalagi pas kemarin ketika Mas A ini sedang mengikuti suatu perlombaan. Apa benar, Mas? Iya, Pak. Terus untuk Mas A sendiri gimana untuk pas perlombaan itu kok kenapa Mas A telah membuat menangis lah intinya kepada siapa? C. Itu masalahnya ada apa? Pak seringnya membuli teman-temannya. Namun gue nih, Pak. Karena gue nggak bercanda namun nggih, Pak. Terus kamu itu dalam perlombaan itu kemarin gimana? Ya, alhamdulillah menang, Pak. Triknya. Ya, Triknya menang. Iya, triknya menang itu saya belajar dari beberapa YouTube itu kekompakan. Iya. Terus kemarin gara-gara menang ya karena si itu, Pak. Si kasino, Pak. Kasino kenapa? Kok kasino itu kok kamu bisa menyebut dia panggilan seperti itu? Terus maksudnya kamu itu bagaimana? Kok kamu malah memanggil dia seperti itu? Terus ketika berlomba ya toh, Mas misalkan ini C tadi kan menjuarai Mas yang kamu sebut tadi barusan ya toh, itu kan mengalami pembulian ya atas terhadap kamu dengan dia menjadi juara kan? Iya, Ya, di perlombaan. Iya, Pak. Menjadi juara di perlombaan. Terus kok kenapa kok kamu itu sering membuat malah kamu itu jarang memanggil dia dengan namanya, tapi malah kok kamu malah membuli dia dengan nama lain. Itu kenapa? Nggih, karep kula niku ki namung guyon, Pak, namung bercanda ngoten. Iya. Pak. Terus kalau waktu memanggil itu dia marah enggak? Enggak, Pak. Enggak marah? Enggak. Dia diem aja, Pak. Entah apa yang dia rasakan, saya juga nggak tahu, Pak. Pokoknya dia diem, berarti aman semuanya, Pak. Terus kamu tahu kenapa kok kamu itu saya panggil ke sini tuh kenapa itu kalian tahu enggak? Enggak, Pak. Enggak. Kalian semua mengalami pembulian enggak? Iya. Dari Mas A ini. Iya. Mengalami enggak? Mengalami. Sering. Sering mengalami. Dan kamu kenapa kok kamu nggak melawan dia, kenapa? Ya saya takut, Pak, karena dia itu lebih tua dan pendekar, Pak. Pendekar. Terus kalau kamu katanya kamu juga sering dibuat menangis ya sama Mas A ini. Iya. Kamu juga. Iya. Terus maksud kamu Mas A itu kenapa kamu kok selalu membuat Mas B, Mas C, Mbak D dan E itu kamu sering melakukan seperti itu masalahnya apa? Nggih, karep kula ki namung guyon, bercanda ngoten ya, Pak. Nggih. Bisa ngertos kula nggih. Namung biasa mawon enten griya men kula lolokan biasa lho, Pak. Mungkin kamu itu menganggap dia biasa, tapi kenyataannya dia itu sampai
takut gitu. Iya ya Mas ya. Iya Pak. Nah, takut ya Mbak ya. Takut. Apalagi kalau di dalam kelas ya, mungkin kamu cenderung diam enggak? Iya. Dia tuh kalau bertindak sendiri atau maksudnya dengan temannya? Kebanyakan sendiri Pak. Kebanyakan sendiri. Terus kamu nggak berani sama dia? Tidak berani. Baik. Jadi masalah yang utama berarti kan Mas A ini sering membuli, yaitu dengan sebutan nama, ada yang orang tuanya ya. Kamu Iya, disebut Pak. dengan nama panggilan orang tamu ya. Iya, Saya, Pak. Pak. Terus kalau Mas ini dengan Iya. sebutan sama orang tuanya, kadang siapa? Kalau yang sering dipanggil Jabrik itu siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Oh kamu. Iya. Oh, terus kak ada kok dipanggil, berarti kamu kadang sering dipanggil orang tuamu, nama orang tuamu, Iya, Pak. terus kadang Iya. dipanggil nama julukan kamu. Iya. Kamu cuma diam aja. Iya, Pak. Terus kalau kamu Mbak, Kadang sebut bocil, sebut gitu. Terus kamu dipanggil si Ireng Pak. balik sama ini. Kamu kenapa nggak mau manggil ganti? Mau panggil dengan sebutan siapa gitu nggak berani? Enggak, Ya kenapa? Berani aja nggak apa-apa. kan cowok Pak. Nggak apa-apa. Kalau seperti itu rasa kamu itu bagaimana? Ketika kamu dipanggil seperti itu bagaimana? Iya. Perasaan kamu? Sakit hati, Pak. Hah? Sakit hati. Sakit hati. Iya. Terus kalau kamu Kurang nyaman. Hah? Kurang nyaman. kurang nyaman ya Iya. dalam belajar ya, Iya. itu mempengaruhi nggak? Kalau kamu dipanggil seperti itu tuh sangat mempengaruhi pembelajaran kamu di sekolah nggak? Kalau di rumah, kamu dekat nggak rumahnya dengan Mas ini? Enggak, Enggak dekat. enggak. Terus kalau kamu tetangga, Iya, Pak. di rumah pun ya sering seperti itu. Iya, Pak. Malah sering-sering, Pak. Malah apa? Sering-sering, Pak. Sering-sering. Iya. Oh begitu. Ya udah. Gini, Mas A, ya berarti kan dia, gitu. Intinya Mas A itu kalian bagaimana ya? Kalau kalian itu kalau merasa tidak nyaman, gitu. Misalkan saja A itu tidak mau bercerita yang nyaman, gitu. Si A itu maksudnya Mas ini ya. Tapi kamu maksudnya kalau kamu bercerita itu dengan sebutan seperti ini tuh kamu merasa puas nggak? Ya, puas sih, Pak. Puas. Nggak puas, anggap saya itu cuma bercandaan. Terus? Sama seperti halnya di rumah ya, Pak ya. Hmm. Itu juga biasa, Pak, udah bercandaan, manggil seenaknya sendiri. Iya. Tapi itu menganggap saya itu cuma lolokan biasa, tidak termasuk dalam bully, Pak, itu, Pak. Terus? Ya, ternyata anak-anak di sini memang beda, Pak. Oh, Ya, Pak. Ya, perasaannya itu memang ya, Pak, saya tuh dulu pernah dibully, Pak. Ya. Dibully di waktu SD. Terus saya itu sebenarnya juga menirukan apa yang dibully itu, karena saya menganggap itu menyenangkan. Ya. Seperti itu. Terus begini, maksud saya itu begini Mas, di dalam kamu membuli itu teman-teman kamu, yaitu baik itu di rumah maupun di sekolah, itu berarti kamu merasa bangga sekali Mas. Berarti rasa puas itu ada ketika, wah aku manggil si A itu dengan sebutan maaf, bocil, dengan sebutan nama tadi si Ireng, sebutan nama misalkan tadi Jabrik dan sebagainya, itu kelihatannya itu kamu tuh kayak nggak punya beban nggak Mas seperti memanggil seperti itu? Enggak, Pak, saya los gitu aja, Pak, pokoknya, Pak, seperti itu. Tidak memikirkan perasaan-perasaan orang lain seperti apa kayak gitu, Pak. Nggak pengen tahu juga saya, Pak. Oh gitu. Baik, Bapak kan punya catatan, gitu. Bapak itu punya catatan di sini. Laporan dari Mas B, C, maaf ya saya ini salah saja ya, B, C, D dan E, gitu. Itu punya catatan bahwasannya Mas A itu tidak merasa nyaman, gitu. Mas B, Mas B itu ini tidak merasa nyaman dengan sebutan panggilan kamu yang nama orang tuanya, gitu. Terus
tidak nyaman dengan panggilan misternya Mas apa panggilan sebutan nama Japri dan lain sebagainya, itu dia itu tidak merasa nyaman. Apalagi misalkan itu kalau terjadi pada diri kamu, itu misalkan saya temanmu manggil kamu misalkan pelonco misalkan apa, itu kamu pada diri kamu itu bagaimana perasaan kamu sendiri kalau kamu itu dipanggil bukan sebutan dari nama kamu sendiri tapi sebutan nama inisial. Oh itu tadi panggilan sehari-hari, misalkan ya itu tadi contohnya, misalkan kalau kamu dipanggil pelonco, mau dipanggil apa, itu perasaan kamu sendiri bagaimana? Iya, jujur saja kalau kayak gitu kecewa Mas saya. Ya terus Kecewa, marah, seperti itu. Tapi kalau jika diri saya itu melawan Pak, tapi entah orang lain itu dia kan diam Pak. ya Berarti kan saya anggap dia itu masih berani sama saya, cuma nerima padanya aja gitu Pak. oh Ya, seperti itu. tapi kamu misalkan kalau kamu dipanggil seperti itu punya rasa marah enggak, Mas? Marah Pak. Marah. Nah, berarti seperti halnya teman-teman kalian, teman-teman kamu itu loh, berempat ini kamu seperti itu, sebenarnya itu dia itu punya rasa marah. Iya, Pak? Iya Pak. Tapi rasa takut juga punya ya. Punya. Karena kamu takutnya kenapa? Dia seorang pendekar. Iya. Iya. Betul. Takut kamu. Iya. Ngapain harus takut? Kalau dia menjelekkan nama kamu dengan sebutan yang lain itu tadi, misalkan tadi, ya udah kamu panggil aja dia. Misalkan pasti dia punya dugaan juga di luar. Nah, itu loh yang saya maksud. Tapi di dalam misalkan seperti ini, tolong ya buat Mas A, ya toh, kamu itu harus apa ya? Istilahnya kita semua harus bisa menjaga privasi. Ya, privasi dalam hal apa? Kerahasiaan kita. Ya, kerahasiaan misalkan tadi si A, B, C, D dan lain sebagainya itu jangan intinya itu jangan memanggil dengan sebutan nama orang tuanya. Ya udah sebut aja, panggil namanya. Dia kan punya nama. Ya toh? Jadi jangan seperti itu buat Mas A. Paham ya? Nah, terus sebelumnya apakah misalkan Mas A itu pernah mendengar atau tidak pengalaman tentang pembulian itu pernah belum? Belum pernah. Kalau mendengar cerita, misalkan cerita pembulian itu kalau efeknya nanti misalkan bisa terjadi ya, itu kemarin belum lama kan kamu bisa dikatakan dia ya toh, dengan sebutan itu kamu menangis sampai 2 hari 3 hari itu kan kamu nggak masuk kan ya, terus kamu juga sering dia tidak masuk gitu. Dengan hal yang seperti itu loh Mas, apa kamu itu akan terus-terusan membuli teman kamu dengan yang seperti itu? Jadi saya minta kepada kamu terutama dengan menjaga teman sebaya kamu, dengan jangan terus kamu itu memanggil dia sebutan nama orang tua maupun dengan kata nama yang bukan asli namanya, dengan sebutan istilahnya dan nama kasar lah, dengan seperti itu. Kasihan ya, jangan hal yang seperti itu. Terus menurut kamu apakah mereka itu wajar toh dengan panggilan seperti itu? Menurut kamu wajar enggak dipanggil seperti itu, wajar enggak? Enggak wajar toh? Kalau kamu juga bisa, misalkan saya panggil tadi misalkan pelonco gitu, wajar enggak? Betul Pak. Enggak wajar kan? Betul. Nah, kalau hanya misalkan kamu tadi bilang hanya lucu-lucuan lah, tapi kok lucu-lucuan setiap hari kadang, iya enggak? Benar? Iya. Setiap hari kadang mesti memanggil, entah itu pas kejadian pas apa? Istirahat atau pas bagaimana, atau pas olahraga apa? Bertemu atau dia minta bantuan gitu Pak. Oh, dia sering juga minta bantuan. Terus misalkan kamu tidak membantu dia, Ya saya bantu Pak karena takut. kamu karena takut, dia pendekar. Hah? Nanti diancam Pak. Diancam? Iya Pak.
berani ngancam juga. Berani Pak. Wah, kalau saya tak ancam ganti, misalnya tak laporin pada bapak dan ibu guru, atau saya laporkan pada orang tua saya, kan tidak masalah, ya kan? Jangan takut. Nah, jadi kamu itu kalau misalkan dibully lagi, dipanggil dengan sebutan itu, terus istilahnya kamu malah jadi malas belajar, nggak pernah masuk, ya toh, karena kamu merasa takut. Kamu juga toh kemarin-kemarin juga nggak pernah masuk karena terus ya belum lama begini, kemarin itu orang tua kamu juga ke sekolah, ya toh. Mas Mas C itu orang tuanya ke sekolah, tanya pada saya, Pak, anak saya nggak mau sekolah, udah 3 hari ini. Iya Pak, kemarin memang saya cari kok beberapa hari berturut-turut nggak masuk, itu kemana? Katanya di rumah Pak, kan gitu. Saya tanya pada tetangga kamu, temen kamu itu katanya kamu itu ada di rumah nggak mau sekolah, nah, gitu. Terus saya tuh memanggil orang tua kamu. Kamu tahu nggak kalau orang tamu saya panggil ke sekolah? Enggak. Orang tamu saya panggil ke sekolah, bahwasanya itu tadi konsultasi orang tuamu, kok anak saya nggak pernah sekolah, kenapa? Bertanya. Karena 3 hari berturut-turut kan kamu kemarin nggak masuk, ya kan? Itu. Jadi sebenarnya orang tamu ke sekolah itu menanyakan apakah punya masa di sekolah. Terus ya saya bicara apa adanya, bahwasanya kalau kamu itu kemarin kena pembimbing karena itu tadi dipanggil dan dikatakan bukan nama aslinya Pak, sudah seperti itu. Yang mungkin hanya bercanda kan gitu. Terus habis itu orang tuamu memaklumi karena ya mungkin masa remaja kamu yang berteman, cara berteman itu mungkin Mas A tadi bilangnya hanya lucu-lucuan, tapi ternyata masuk ke hati. Dan alhamdulillah kemarin orang tua katanya mau menemui orang tuanya Mas A ini, dan katanya sudah baikan. Tapi kenyataannya kemarin ya kamu ya baru masuk main ya? Iya Pak. Baru masuk kemarin saya panggil itu katanya Mas A sudah jarang, nah maksudnya hari ini kemarin itu udah tidak pernah memanggil sebutan nama itu. Ya mungkin efek dari orang tua ya mungkin ya yang sudah pergi ke rumahnya Mas A gitu. Terus baik, untuk dari ini semua telah maksudnya telah paham kan apa itu pembulian ya. Untuk selanjutnya itu akan saya tampilkan, ya kan? Akan saya tampilkan itu materi ya, video. Nah, itu ada video yaitu sebentar ya. Nah, itu ada tampilan video. Mari kita lihat. Ada yang manggil Kaiso, ada yang macam-macam deh pokoknya. Mungkin bukan terus, tapi juga memang dalam apa aja, jadi di sampai sekarang mungkin ya. Nah, di situ ada juga lawan nama julukan dan kita lihat itu. Jadi gede sih. Gue ingat banget ada teman gue bilang Pribo, jadi kayak dia ngulang nama Pribo itu akhirnya Pribo pas jalan pelan-pelan udah kayak sesuatu gitu kan, kalau udah bahasa Jawa nggak bisa apa-apa gitu. Pokoknya beli kosmetik sebanyak mungkin gitu tanpa dia sesuai dengan nama gue gitu, dia sesuai dengan Raiza ini gitu, cantik banget gitu. Itu tadi dari kecil ya dipanggil dengan julukan apa tadi, Kribo ya. Nah, itu bisa kita lihat.
sama itu? Maria Sonia Kristanti Tereto. Pengennya pokoknya jadi anak baik, bisa dikenal orang dengan kebaikannya. Lahirnya membawa berkah, membawa rezeki sampai sekarang. Raisa Andini akhir November dini hari. Mungkin nanti jadi anak saya pemimpin, dapat pemimpin lah gitu ya. Nggak panggilnya nggak gigi gitu panggilan. Tolong panggil namanya dia. Jangan panggil nama Ribu, nanti kamu bisa dibelai. Nama itu jangan main-main. Jangan jadi Raisa lagi, tapi jadi Raisa. Wah. Nama asli kita itu benar-benar ya nama yang diberkati, nama yang penuh arti, nama yang bawa sesuatu. Meski pengalaman aku selama ini udah cukup, sekarang aku kembali sih. Nama panggilan asli gue tuh Risti, jadi lo kalau manggil Bokri, ya it means somebody else namanya. Panggil dengan nama asli gue, nama lahir gue. Oh, ini tau. Jangan biarkan ini tau, nama aslimu. Namaku Ocha. Ya. Namaku Kafia. Namaku Adam. Namaku Rista, namaku Fani, namaku Zahra. Tuh. Namaku Rizwan. Nah, di situ ya. Sebentar saya matikan dulu. Nah, dari tampilan video tadi, ya toh, itu terdapat banyak nama julukan ya di situ ya. Ya toh, ada tadi Ribu, sebenarnya namanya tadi Raisa dan sebagainya. Jadi untuk Mas A, tolong ya Mas, kamu itu harus selalu bisa menjaga nama baik teman-teman kamu. Kalau toh kamu tidak bisa menjaga nama baik kamu, nanti suatu saat toh pasti misalkan contohnya kamu dengan satu kelas memanggil julukan nama misalnya membuli tadi, pasti kamu misalkan ada tugas atau apa, pasti kamu akan kesulitan. Maksudnya apa? Tidak bisa mendapatkan kelompok. Pernah enggak? Pernah Pak. Hah? Pernah. Pernahnya gimana? Nah, itu waktu biasanya Pak ya, waktu pekerjaan kelompok kan mencari kelompoknya secara bebas Pak. Ya, Si D itu saya ajak, ya. saya tanyain, saya Terus? ikut kelompokmu ya, katanya Terus? dia itu Iya. udah penuh gitu. Udah penuh. Terus? Iya Pak, udah penuh Pak. Padahal saya lihat dia itu masih kelompokan sama si E sama si B gitu Pak. Oh, nah benar sekali kan? Biasanya orang kalau seseorang itu kalau sudah misalkan dia membuli teman-temannya, itu dia pasti akan kesulitan, apalagi tugas. Tugas itu pasti yang dia bully, belum tentu dia mau memberikan tugasnya kepada yang bully. Misalkan, iya pada? Iya Pak. Iya kan? Contohnya udah benar. Nyatanya kemarin ada tugas mau ikut kelompoknya nggak boleh, ya kan? Iya. Sadar kamu nggak Mas? Sadar nggak Mas? Sadar Pak saya Pak. Udah sadar ya? Iya Pak. Terus sekarang menurut kamu apa yang perlu kamu lakukan dari sekarang? Kalau kamu sudah menyadari itu semua, bahwasannya kamu itu perbuatan pembulian itu salah apa benar? Salah Pak. Salah. Terus sekarang tindakan kamu? Iya Pak. Mulai setelah saya keluar dari ruangan ini nanti, saya akan memanggil nama teman-teman saya itu dengan nama-nama asli mereka Pak. Ya. Itu Pak. Terus untuk kedepannya lagi saya tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam bully verbal yang Bapak jelaskan tadi. Ya. Karena pembulian itu ada 4 ya. Pembulian itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu pembulian verbal. Pembulian verbal itu termasuk ini tadi, kamu dibully dengan nama-nama panggilan yang tidak sesuai dengan nama kamu. Terus yang kedua pembulian itu fisik. Terus yang ketiga yaitu relasional dan cyberbullying. Jadi memanggil nama yang
orang itu dengan julukan atau bukan namanya secara berulang-ulang, gitu, itu untuk apa? Untuk dia kesenangannya dia pribadi. Seperti yang dia katakan tadi, dia itu membuli, merasakan puas ya kan? Iya Mas, kalau kamu sudah memanggil itu puas kamu. Puas Pak. Tapi yang kamu bully, yang kamu panggil dengan sebutan nama si hitam lah, si bocil lah, si japrik lah, si kasino lah dan sebagainya. Teman-teman ini sebenarnya merasa sakit hati, ingin membalas, tapi karena kamu itu seorang pendekar dia takut. Jadi tolong ya Mas, buat Mas tolong kalau kamu sudah bisa menyadari atas kesalahan kamu, baik itu tadi kamu tidak akan mengulangi lagi gitu perbuatan tadi. Misalkan kalau ini terjadi gitu, misalkan kalau ini terjadi lagi, kamu tadi kan katanya kalau setelah setelah lepas ataupun keluar dari ruangan ini kan, ini dicatatkan kan banyak sekali kamu kamu tidak akan mengulangi perbuatan kamu lagi dengan memanggil nama nama julukan, itu tadi seperti teman-teman tadi, nama julukan teman kamu tadi dengan sebutan nama dengan nama aslinya. Jadi dari sekarang saya minta buat Mas A itu benar-benar dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi, yaitu perbuatan tadi yang membuli, yaitu bulian verbal tadi dengan sebutan nama, harus dengan sebutan nama yang aslinya ya. Iya. Terus setelah ini apa kamu tidak minta maaf? Perlu minta maaf tidak sama teman-teman kamu ini? Perlu Pak. Ya, tadi kok saya nggak mendengar kamu hanya keluar dari ruangan ini terus kamu langsung besok atau mulai sekarang keluar ruangan ini tidak akan memanggil itu. Nah, jadi tolong setelah ini nanti kamu gitu bisa minta maaf kepada teman-teman kamu. Terus sekarang saya minta gini, maksud saya kalau toh kamu gitu, kalau kamu itu mengulangi gitu perbuatan kamu lagi dengan memanggil, entah itu habis dari sini keluar ruangan ini, atau pulang sekolah, atau nanti pas ketemu di kantin atau di mana di jalan, itu nanti misalkan kalian semua ya, itu misalkan melapor pada saya, kamu takut nggak? Nggak takut? Kalau nggak takut, sekarang gini, untuk Mas A bagaimana, misalkan kalau toh kalian dari mulai nanti keluar ruangan ini kalian sudah minta maaf ya kan, Mas A sudah minta maaf pada kalian, terus nanti dan seterusnya sampai lulus pun lah, intinya tidak berjanji tidak akan mengulangi lagi, nanti akan saya beri hadiah, itu bagaimana? Boleh Pak. Boleh. Tapi janji ya. Janji ya. Kalau kamu mau berjanji, nanti misalkan nanti saya pantau setiap hari atau setiap minggu, terutama pada teman-teman kamu gitu, tidak akan pernah membuli. Tapi kamu juga harus janji pada Pak Pian ya. Nanti kamu jangan merasa takut setelah ini. Intinya setelah pembulian ini, setelah ini masalah ini clear, diselesaikan, saya minta kamu jangan pernah takut ya. Kamu misalkan dalam baru 2 menit misalkan, Pak tadi saya habis dibully si Mas A tadi dengan sebutan bocil lagi Pak. Nah, berarti kan dia udah janjinya tidak ditepati ya kan. Nah, kalau janjinya tidak ditepati, kamu langsung aja lapor pada Pak Fian ya. Tapi dalam 1 minggu, misalkan Mas A ini dalam 1 minggu tidak pernah membuli kalian lagi, itu nanti saya dicoklat. Nah, Boleh Pak. Mana? Coklat. Ya, atau nanti misalkan
sarapan misalkan. Nah, dalam 1 minggu nanti saya berikan sarapan gratis, lauknya bebas misalkan. Tapi kamu harus nempati janji kamu. Harus nempati janji kamu, tidak akan mengulangi lagi. Apabila kamu mengulangi lagi, misalkan dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu dulu aja lah, kamu sudah berulang kali, 1 kali mengulangi dengan sebutan nama anak 4 ini, dengan tadi sebutan A, B, C, D tadi, dengan si Kasino, si Jabrik, si Bosjo, dan si Item, itu dalam 1 menit, 2 menit, atau dalam 1 hari beberapa kali dia lapor pada saya, tapi dengan janji setiap kamu memanggil, membuli dia, teman-teman kamu tadi, kamu nanti saya hukum. Apa Pak hukumannya? Sanksinya membersihkan kamar mandi. Iya, gimana? Iya Pak. Hah? Ya, tapi serius loh Pak, kasih hadiah Pak. Ya iya, tak tetap. Tapi kalau kamu setelah keluar ini langsung memanggil dengan sebutan nama-nama tadi yang kalian bully tadi, itu nanti langsung dapat hukuman. Tapi coklatnya tidak ada. Ya, coklat ataupun sarapan ya. Ya, gimana? Untuk kalian gimana? Sanksinya kurang berat enggak menurut kalian? Itu dulu sih Pak. Hah? Itu dulu ya. Ya. Berarti nanti misalkan ya, kita coba dahulu ya. Ya. Kita coba dahulu. Misalkan apabila Mas A ini mengulangi perbuatannya dia lagi, yaitu membuli kamu semuanya, ya toh, dengan sebutan nama itu tadi, ya toh, yang membuat kamu menjadi takut dan tidak berani bersekolah. Satu kali dia berbuat seperti itu, berarti dia tidak mendapatkan hadiah dari saya, tapi dia malah mendapatkan sanksi dari saya dan dari kamu semuanya. Mana? Ya, Pak. Sanggup enggak kamu Mas? Niku pengawasannya berapa waktu nih Pak? Berapa minggu Pak? Ya itu sehari itu aja. Sehari itu saja. Iya, nanti pulang sekolah. Jadi setelah jam pulang sekolah, nanti saya tunggu sama temanmu yang membuli kamu. Jadi kan buat saksi dia. Gimana? Misalkan Mbak D ini ya toh, Mbak D ini menyuruh silakan membersihkan kamar mandi di ruang guru misalkan, kamar mandi guru, ya toh, gimana? Jadi nanti mengerjakannya tugasnya itu ya setelah pulang sekolah, saat itu juga, tapi hadiahnya batal karena kamu sudah melanggar aturan tadi, membuli teman kamu lagi. Karena gimana menurut kamu? Ya Pak, saya usahakan lebih dahulu Pak, karena kan sudah kebiasaan ya Pak ya. Iya. Mohon untuk nanti saya biasakan dulu tak menahan Pak, kalau gitu Pak. Kalau menahan. Saya berusaha dulu lah Pak. Ya, berarti sepakat ya, Ya, dengan sanksi itu ya. Gimana buat kalian? Sanksinya kurang berat apa enggak? Ya. Gimana menurut kalian? Enggak sih Pak, Itu aja. Berarti ini sepakat ya Mas. Ketika kamu nanti membuli lagi setelah keluar dari ruangan ini, kamu nanti langsung dapatkan sanksi, yaitu membersihkan kamar mandi. Terus hadiah itu hilang karena kamu sudah membuli. Tapi dalam 1 minggu kamu tidak pernah membuli, kamu nanti dapat hadiah dari saya. Tidak dapat hadiah dari temanmu, tapi langsung dari saya. Pak, saya cross check. Teman-teman nanti saya cross check satu persatu. Kamu kemarin dibully enggak? Enggak Pak. Kamu kemarin dibully enggak? Enggak Pak. Berarti dalam 1 minggu, mulai minggu depan, kalau kamu tidak melanggar, ya udah. Berarti kamu nanti 1 minggu dapat hadiah dari saya. Gimana? Sepakat enggak? Oke, sepakat saya Pak. Sepakat ya? Keberatan enggak kamu? Misalkan diberikan sanksi seperti itu? Enggak Pak. Enggak, udah sesuai ya? Sesuai. Nah, kalau kamu misalkan diberikan sanksi yang seperti itu, kamu keberatan enggak? Enggak Pak. Enggak. Beneran? Benar Pak, benar. Beneran ya? Berarti ini sekarang begini, setelah ini berarti kita udah sepakat bahwasanya nanti apabila
keluar dari sini, keluar dari ruangan ini, dari ruangan BK, apabila kamu melanggar, berarti nanti kamu langsung mendapatkan sanksi, yaitu membersihkan kamar mandi, baik itu kamar mandi bapak dan ibu guru ataupun kamar mandi toilet di siswa atau di musola. Ya, jelas? Jelas Pak. Sampai di sini, apakah perasaan kamu bagaimana, Mas A? Ya, setelah Bapak beritahu tadi, menampilkan video tadi, saya itu merasa lega Pak. Iya. Entah itu saya belum meminta maaf kan Pak tadi, Iya. tapi saya sedikit lega Pak. Iya. Lega karena secara tidak langsung dari video tadi, dari Bapak tadi yang menceritakan perasaan yang saya buat olok-olok tadi, buat bercanda tadi itu sebenarnya sedih, terus perasaannya itu marah tetapi tidak ingin membalas karena semuanya itu takut sama saya Pak. Iya. Tapi dengan Ya. adanya konseling dari Bapak seperti ini ataupun video dari Bapak ini, saya jadi tahu Pak semuanya Pak. Ya. Jadi dengan tampilan video itu, alhamdulillah Mas A sudah bisa memahami ya tentang perasaan kita apabila kita itu dipanggil dengan bukan nama aslinya. Jadi apabila kalian disebut nama panggilan kalian itu bukan nama asli kalian, berontak aja, jangan merasa takut, lawan ya. Iya Pak. Ada bapak dan ibu guru di sekolah, silahkan lapor, Pak Bu saya mengalami pembulian. Karena apa? Saya dipanggil ini, lapor wali kelas, itu kesiswaan, terus habis itu ke ruang bimbingan konseling Bapak Fian bisa. Mungkin dari saya itu ya toh, nanti Mas A saya berikan apa itu namanya kontrak, namanya kontrak perilaku. Ya, itu tadi kontrak perilakunya tadi apabila dia melanggar tadi, ya toh, saya berikan nanti diisi saksinya kalian semua ya. Nanti apabila dia melanggar, ya kan, dia melanggar nanti hukumannya langsung itu ya. Sebentar, ambilkan dulu. Tapi sepakat ya, Mas? Iya Pak. Beneran ya, sungguh-sungguh ya. Iya Pak. Kamu tidak akan melakukan itu ya? Iya Pak. Saya usahakan gitu ya Pak ya. Ini saya berikan kontraknya, nanti diisi, gitu. Silahkan diisi itu. Apabila tadi kamu melanggar, kamu nanti langsung mendapatkan sanksi, gitu. Iya. Nah, itu kita coba dahulu ya, mungkin dalam satu bulan dulu. Nah, 1 bulan, 1 minggu diulangi lagi enggak? Wah, alhamdulillah 1 minggu saya tidak pernah Pak. Nah, ya kan? Kalau tidak pernah, gitu, berarti dia berhasil. 1 minggu lagi, oh berhasil, tidak pernah melakukannya lagi Pak. Berarti kan dia ada perubahan. Betul Pak? Nah, udah, kalau udah, setelah ini saya berikan evaluasi, ya, evaluasi ini untuk kalian. Ini coba dibagikan, diisi bagaimana menurut kalian tadi, gitu, setelah adanya konseling kelompok, kamu nanti bagaimana. Setelah itu diisi nanti dikumpulkan pada saya ya. Kalau sudah, gimana perasaan kalian setelah maksudnya Mas A ini mengutarakan perasaannya bahwasanya dia sudah merasa bersalah dan dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan apabila dia melakukan perbuatannya lagi kan tadi mendapatkan sanksi ya. Kita lihat ya dalam 1 minggu ya. Kita lihat dulu dalam 1 minggu dia ada perubahan enggak? Karena kita sudah, Pak Bian sudah memberikan kontrak ya, kontrak perilaku dia. Kontrak perilaku dia apabila dia melanggar, ya toh, nanti sanksinya yaitu dia tidak membersihkan kamar mandi ya. Itu ya. Sampai di sini puas enggak kamu? Sebetulnya puas Pak. Puas. Mas A gimana perasaannya? Ya. Pak, sedikit lega Pak, sedikit lega. Iya. Baik, saya pengen melihat
Mas A itu katanya tadi mau minta maaf ya pada kalian semua. Iya. Iya, berani enggak dia? Katanya dia apa? Orang yang kuat. Coba dia di depannya Pak Ben berani enggak? Maksudnya minta maaf pada kalian semuanya. Gimana Mas? Oh ya, Eh? saya berani Pak. Terus sekarang kesimpulannya, Mas A, kesimpulan Mas A itu bagaimana untuk kemudian dari ini tadi ya, kesimpulan Mas A dari ini tadi, saya ingin melihat kesimpulannya Mas A itu setelah melakukan nanti bahwasanya itu tadi kontrak berlaku tadi yang saya berikan tadi dengan sanksi, baik itu sanksi maupun hadiah yang saya berikan, itu kesimpulannya Mas A itu untuk pada pagi hari ini apa? Ya Pak, untuk kesimpulannya sebelumnya saya terima kasih sama Bapak Pian Iya. telah membuat saya sadar bahwa perbuatan yang saya lakukan itu salah dan menyakiti perasaan ataupun hati orang lain Pak. Ya. Sehingga itu saya sadar salah. Terus terima kasih juga untuk kedepannya nanti Bapak Pian juga dengan caranya Pak Pian itu Ya. bisa merubah sikap saya. Lebih baik Pak diingatkan sekarang daripada nanti diingatkan entah di mana orang lain itu Pak. Iya. Dengan caranya Pak. Ya. Terima kasih buat Mas A yang sudah intinya sudah mengakui lah kesalahannya ya. Mungkin kesalahannya itu mungkin ya mengiranya belum begitu fatal, tapi ternyata membuat fatal perasaan orang lain. Dengan ini nanti diisi, setelah diisi nanti dikumpulkan pada saya ya, bagaimana setelah ini, nanti setelah Mas A keluar dari sini nanti bagaimana. Dan saya pengen minta untuk Mas A, silahkan untuk katanya tadi mau minta maaf pada teman-teman yang sudah kalian bully, karena tadi belum minta maaf ya. Iya. Sudah. Coba Mas Al, Pak Pian tak melihat permintaan maaf ya, yang Mas Al berikan pada kalian semua. Gimana? Coba. Buat B, maaf ya sudah memanggil kamu dengan sebutan kasino. Iya. C, maaf ya sudah memanggil nama kamu dengan sebutan jabrik. Iya. D, maaf ya sudah memanggil kamu juga dengan nama bocil. Iya. Dan E, maaf juga telah memanggil nama kamu dengan sebutan sirang. Iya. Dimaafkan nggak? Maaf. Iya, Tapi jangan diulang ya. ya saya. Insya Allah. Gimana untuk pernyataan kalian semuanya tentang pernyataan Mas A yang sudah minta maaf pada kalian semuanya? Apa kalian ikhlas memaafkan Mas A? Ikhlas, Pak. Ikhlas? Ikhlas. Kalau ikhlas, alhamdulillah. Berarti untuk masalah ini tentang pembullying saya cukupkan ya. Senang sekali Pak Pian bisa mendengar cerita Mas A tadi ya toh, sampai dia mengakui kesalahannya ya. Jika ada hal lain yang ingin disampaikan nanti, misalkan Mas A ataupun siapapun B, C, D, E nanti bisa menghubungi Pak Pian ya. Langsung aja masuk ke ruang BK, Pak saya ada masalah ini dan sebagainya ya. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian, ada kurang lebihnya Pak Pian mohon maaf. Bila tapi beda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti bisa langsung masuk ke kelas masing-masing ya. Pak ke kantin ya Pak? Kok ke kantin? Langsung masuk ke kelas, nggak boleh ke kantin. Ya, Terima kasih Pak. ya. Mari Pak. Jangan ke kantin loh ya, langsung ikut pelajaran ya. Ya.